Assalamualaikum, kamu yang assalamualaikum cepet. Ih, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muhammad Ambari. Saya Sandi Rizky Sawal. Saya Nafisa Salwa. Saya Nafisa Nasution. Hari ini kita mau mewawancarai pedagang untuk tugas Indonesia. Go. Go! 悲しい時も笑う時も不機嫌でもピポピポエレクトリックサウンド僕ら答えるどんな返事も僕の気持ちは君と同じ数えきれないよ Hai guys, kita mau ke itu ya sekarang. この司会者の肉体が見る範囲僕はピポピポバラの花ってオキシドールの匂いに似てる聞いて私の可愛いお友達ピッポピッポピッポピッ大好き君のことピッポピッポピッポピッポピッ愛して僕のこと Saya ingin bertanya soal bagaimana bisnis ini dimulai dan hal lainnya. Masa buku kan baca naskah? Iya, nggak ada, ini mah langsung. Pertanyaannya aja. Kita. Adiandra, apa upaya untuk membangun usaha ini? Jujur kalau dari upayanya saya kurang tahu ya, soalnya ini usaha milik orang tua juga. Tapi saya awalnya bisa ada di sini tuh karena kakak ipar saya yang ngajar di sini tuh, jadi dia punya kayak apa sih? Dia seolah kayak punya izin gitu di sini. Jadi dia tuh bikin itu sewa kantin ini kan, sewa kantin ini terus bapak saya yang kerjainnya, yang kerjain semuanya. Iya, jadi terus itu kan berlanjut aja terus sampai akhirnya bapak saya sendiri yang kerjain, yang pegang kendali penuhnya itu bapak saya kan ya. Akhirnya saya pun jadi ikut di sini jualan. Jadi sekarang kan kerjain semuanya di sini sendiri. Berdua sama bapak. Enggak. Iya, bapaknya lagi nggak ada di sini. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang biasa Anda lakukan agar penjualan laris manis? Jujur kalau untuk hal itu sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi dalam hal ini kita cukup mengerti pelanggan saja sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari sudut pandang saya ya, jadi kalau ada pelanggan yang datang ke sini dan ternyata dia tidak suka bicara, cukup layani aja pesanannya. Lalu kayak gimana? Kalian itu gak usah basa-basi sama pelanggannya gitu. Kalian cukup kasih pesanannya. Terus udah tinggal dikasihin aja, tidak usah basa-basi gitu. Kalau memang pelanggannya tipe yang tidak suka bicara. Tapi kalau memang misalnya orang yang suka bercanda, sebisa mungkin sih kalau dari saya cukup cukup kalian timpali saja. Cukup kalian timpali saja kayak bagaimana cara dia bercanda gitu. Kalau di sana sih ya, kalau buat saya kayak gitu sih kayaknya, kalau buat supaya pelanggan tuh datang kemari, jadi mereka tuh merasa nyaman dan pengen jajan lagi kan ya. Kayak gitu sih. Apa rutinitas yang biasa dilakukan oleh Anda sebagai pedagang? Rutinitas dalam hal apa? Kayak apa ya? Rutinitas sehari-hari biasanya di luar. Kayak sebelum kesini ngapain dulu gitu. Iya, Terus sebelum buka ngapain dulu. Kalau sebelum buka sih ya kayak biasa aja. Kita kan belanja dadakannya ke pasar subuh. Oh, iya? Langsung ke pasar, kita belanja ini itu segala macam bahan-bahan mentah. Terus kita di sini masak. Habis masak, kita cuci wadah segala macam. Terus kita tinggal tunggu setoran aja. Udah, seperti itu aja. Jadi bikin kayak ayam semuanya di sini digunakan. Iya. Di mana biasanya Anda berjualan selain di sekolah? Buat saat ini sih di sini aja sih. Oh, masih sekolah. Di mana tahu nggak di mana pertama kali
Jogja. Ceritakan sejarahnya. Ya, kalau tahu ceritakan sejarahnya. Kalau itu sih kayak ini pun seingat saya aja ya. Ya. Pokoknya ada satu ayam geprek tuh di Jogja yang bener-bener kayak orang tuh banyak yang tahu kan ya. Ayam geprek burung kalau nggak salah. Pokoknya dari tahun 2009-2008 something. Kalau nggak salah sekitar tahun segituan ya. Jadi orang-orang yang kebanyakan pembelinya di sana tuh kan mahasiswa sekitar sana ya. Karena kalau kata orang-orang sana tuh terkenal murah. Banyak gitu kan. Udah gitu kan biasanya tempat-tempat ayam geprek itu kan biasanya identik sama free refill es teh sama nasi kan ya. Iya. Ya itu yang bikin biasanya tempat ayam geprek tuh jadi viral gitu. Jadi terkenal gitu kan biasanya kayak gitu. Siapa yang mendukung Anda untuk memulai bisnis ini? Apa ada paksaan atau kemauan diri sendiri? Balik lagi karena ini usaha punya bapak saya. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan karena berhubung di sini sudah dapat izin buat sewa kantin ini. Jadi ya mumpung ada idenya, ya udah jualan aja ayam geprek gitu. Jadi Kurang inisiatif sendiri gitu ya? Ya itu pun itu bapak saya yang cerita. Berdasarkan cerita bapak saya ya. Oke. Ya. Apa saja rintangan atau masalah yang telah dihadapi selama berjualan di kantin sekolah ini? Kalau saya boleh jujur kan sih kalau rintangan ya. Ya. Paling kalau dalam masalah rintangan tuh kayak misalnya jam pulang yang tiba-tiba siang itu loh. Iya. Oh, Setengah hari. Itu jujur bikin saya kayak gimana ya? Kalau sebelumnya memang ada pengumuman, saya sih oke-oke aja. Iya. Cuma kalau dadakan tuh kayak gimana ya? Kalau Udah kita misalkan tradisi. kita udah bikin banyak, Iya. dia kan. Tapi tahu-tahu jam 12 sudah pada pulang. Jadi rugi ya? Rugi juga Iya nggak? sih, kayak gimana ya? Ya kurang lebih gitu. Iya. Siswa juga merasakan. Tapi karena gimana ya? Mungkin kalau kita pakai sudut pandang agama, ya mungkin belum rezekinya, Iya. bukan rezekinya. Semoga besok gitu kan. Tapi tetap kalau dalam kan kesal juga ada. Iya. Kalau kita ngikutin perasaan, ada aja kesalnya gitu. Cuma ya, yang lalu biarlah berlalu. Kalau untuk masalah ini ya, semoga pihak pengelola kantin jadi memberikan kejelasan dalam jadwal setiap harinya gitu. Jadi gak ngasih acara dadakan. Kalau Iya. dari saya, iya. Oke. Apa saja pencapaian yang membuat AA bangga pada diri sendiri karena sejauh ini udah berjualan gitu, berjualan di sini. Saya bisa nabung. Oke. Kapan bisnis ini dimulai? Kalau dihitung dari sebelum saya masuk ke sini ya, sebelum saya ikutan di bisnis ini tuh mulainya tuh tahun 2022, bulan Agustus ingat saya. Berarti udah 2 tahun. Iya. Itu kapan AA memilih untuk keluar dari zona nyaman kayak masuk berjualan di sini? Kalau masalah zona nyaman atau kayak gitu sih saya kalau dari sudut pandang saya nggak percaya zona nyaman ya. Karena gimana ya? Setiap zona itu zona nyaman. Kita cuma lebih milih yang mana. Mau Harus bisa menempati diri ada. yang milihnya mau nyamannya kayak yang di mana. Ini tuh kayak sekarang tuh zona nyaman sebenarnya. Kalau dari sudut pandang saya sih. Oh iya. Kapan AA kasih diskon untuk kami kalau beli? Kita kasih diskon buat kalian. Buat dia, aku mah nggak usah. Enggak, sama dia juga nanti yang beli. Enggak sih. Bukan kayak gitu maksudnya. Saya jarang ngasih diskon ke dia. Orang saya ngasih kok. Masa setiap hari beli geprek. Ya sih tapi kalau sekali-kali boleh lah. Boleh lah. Oke. Mungkin bukan diskon sih, tapi saya tambahin value-nya. Oke. Jadi harganya tetap tapi value-nya masih. Oke, ini terakhir ya. Ceritakan pengalaman AA dari mulai berbisnis hingga hari ini. Singkat saja. Yang panjang. Yang panjang. 15 menit soalnya. Jadi awalnya kan saya kesini tuh karena abis lulus SMK, saya alumni sini kan. Oh, di sini. Iya. Jurusan apa? PKJ. Oh. Jadi kan awalnya saya lulus dari sini, mau kuliah, bingung tapi udah keburu malas sih pengen kuliah jadi gap year. Tapi kan selama gap year itu kan saya gabut kan ya gak ngapa-ngapain.
saya akhirnya milih aja, Pak saya mau ikut kantin tuh jualan. Ya udah ayo, udah tahu-tahu kayak jualan aja, jualan biasa. Tapi ini kalau awal-awal jualan, saya nggak bisa lah ngomong kayak gini. Nggak bisa. Jadi Masih gabung gitu. Jadi kalau diajak ngobrol tuh datar aja reaksinya itu pas saya itu. jadi ini apa sih namanya tuh? Namanya tuh apa ya? Ansos. Iya. Kurang lebih mirip kayak gitu. Introvert bukan ya, soalnya bukan kayak Belum bisa menempatin diri aja gitu. iya. Dulu aja saya pernah sama satu angkatan, saya pernah dilabelin Judes. Halo. Pernah dilabelin Judes. Soalnya ceritanya kayak gini, anterin dong ke si AA geprek yang Judes itu. Saya Judes. Waktu tanya ke bapak, Pak, emang saya Judes ya? Nah, emang. Karena saking nggak ngomong sama nggak senyum gitu ya. Udah agak senyum, nadanya datar, Oh. gitu. Jadi mereka nganggap saya Judes. Lempeng. Ada aslinya mah kalau lagi sama teman tuh saya tuh Bisa aja gitu kan. biasa aja. Mungkin gila malah. Emang rata-rata gitu gak sih semua orang? Tapi ya sih syukur kalau sekarang ya ngobrol kayak gini tuh Bisa. lancar bisa. Dulu jangan jauh-jauh gimana ya? Kalau dulu ngobrol mentok-mentok, kalau sama yang nggak kenal harus laki-laki. Kalau dulu sama cewek hampir nggak bisa ngobrol. Nah ngobrolnya kayak gini, hah? Gimana sih? Iya, aku kan. Kalau ngomongnya kayak gini, kata-kata sama cewek nggak bisa kayak. Improve. Ya nggak apa-apa. Impression jualan tuh di sini gimana? Kan aku di sini sekolahnya. Ya. Saya kenal murid di sini, tapi pas saya masuk ke sini beda gitu sama yang angkatan kan kalau yang murid Bedanya tuh kayak lebih kayak gini sih, antusiasme daya belinya kalau dari saya. dia lebih gacor. Gimana ya? Jadi kalau saya lihat kalau angkatan yang tahun kemarin nggak seantusias itu buat jajan di sini. Tapi kalau angkatan sekarang lebih banyak kan ya, soalnya mungkin kalau dari pandangan mereka ini ayam geprek 10.000 pakai nasi di lingkungan sekolah udah kehitung murah kali ya, jadi mereka tuh jadi wah pada datang ke sini. Iya. Jadi itu sih yang kayak saya rasain. Tapi di sini ada kayak perubahan harga nggak sih? Buat sejauh ini sih belum. Tapi kalau saya naikin harga gitu takutnya malah bikin gimana ya? Malah bikin pelanggan lama tuh gak datang lagi. Iya. Kayak udah segitu masih naikin. Gitu kan. Jadi ya tapi gimana? Bukan berarti gak akan ya, tapi suatu saat itu pasti bakal Iya. ya. Susah juga soalnya ini keputusannya gitu. Untuk naikinnya. Kalau dinaikin ntar yang pembeli jadi berkurang. Iya. Tapi kalau ditetap segitu nggak Maju-maju. Iya. Ada lagi yang mau diceritain? Gimana? Ada lagi yang mau diceritain? Udah sih. Nanti privasinya kebongkar semua dong. Oke, segitu aja. Makasih sudah samanya. Ini apa? 16 menit. Mending beli SK di sini dan jangan lupa beli ayam geprek di AA di harga aku. Oke. Benar. Makasih ya. Penutupan. Ini saya tutupin.